surat bersama Pak Sekcam, dan ini sangat baik sekali untuk kita memberdayakan ekonomi masyarakat. Dan kedepannya tadi juga sudah ada komitmen ya dengan para penerima, ada 52 ya Pak Ketua ya, agar mereka juga bisa membangun kepercayaan supaya mereka juga bisa ada komitmen untuk mengembalikan dana tersebut. Tentunya butuh proses monitoring dan evaluasi sehingga dana itu juga bisa tepat sasaran, karena kan ketika kita mau kasih dana tersebut untuk pelaku UMKM penerima, kita juga harus mempertimbangkan apakah mereka juga bisa mengembalikan dana tersebut atau tidak. Jadi butuh monitoring, evaluasi dan bimbingan juga agar bisa terkontrol. Tadi dana yang kita kasih itu sekitar 160 juta untuk 52 penerima pelaku usaha, dan itu dibagi dalam beberapa kategori usaha. Kelurahan dapat kuota yang sama? Tiap-tiap kelurahan berbeda ya, tergantung dengan kapasitas UMKM tersebut. Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada jajaran pemerintahan Kecamatan Grebogo, Lurah DDM, Bapak Mama semua yang hadir pada pagi hari ini, Ketua LPM, Pak Dewan, Muhammad Ramli yang tadi disampaikan Pak Ketua LPM sudah ikut mengawal proses dari awal sampai Bapak Mama semua juga bisa hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, bagi pemerintah Kota Kupang, pemberdayaan ekonomi masyarakat ini merupakan bagian dari strategi panjang agar kita semua bisa menumbuhkan kemandirian warga dan juga membangun kekuatan ekonomi dari bawah. Tadi disampaikan ada 52 penerima dana PEM, dan ini sangat baik sekali. Tadi Pak Ketua sampaikan kalau misalnya sampah belum terlalu maksimal, maka Pak Ketua mau fokus di UMKM. Nah, jadi kita punya beberapa agenda. Kita punya agenda prioritas dalam setiap wilayah. Kalau misalnya sampah kita masih pelan-pelan untuk kita benahi, kita maksimalkan di UMKM. Dan itu terbukti bahwa hari ini perdana di Kota Kupang tahun 2025 anggaran untuk PEM kita bisa gulirkan khususnya di Kelurahan TDM. Bapak Ibu yang saya kasihi, upaya ini juga sejalan dengan fokus kerja kami kemarin di 100 hari kerja bahwa penguatan UMKM. Jadi ini sebabnya kami menciptakan program-program kreatif, lalu kami juga memprioritaskan Bapak Mama yang ingin berusaha kecil-kecilan, menengah, sehingga nantinya perekonomian itu akan bertumbuh dengan sendirinya. Di sini Bapak Mama ada yang pernah di Saboa di Taman Nostalgia, Sunday Market buat orang Kupang? Belum. Nah, tapi biasa Bapak Mama lewat di Taman Nostalgia, sulit lampu menyala-menyala itu. Jadi setiap hari Sabtu dan Minggu itu biasanya sudah 1 bulan ini kita libatkan kurang lebih ada 80 UMKM. Ada yang jual tenun, ada yang jual makanan, ada yang jual kopi, anak-anak muda yang kreatif, mama-mama yang jual nasi kuning, semua ya, bapak-bapak yang biasa jual kerajinan tangan, itu juga bisa dimunculkan di Taman Nostalgia setiap hari Sabtu dan Minggu. Nanti Bapak Mama semua bisa daftar melalui link pendaftaran, dan ini sangat baik sekali Bapak Mama semua. Dalam 1 bulan terakhir itu kita sudah mencatat cash flow atau perputaran uang yang ada di Taman Nostalgia itu sebanyak kurang lebih 477 juta. Jadi minggu pertama hari Sabtu dan Minggu dalam 2 hari kita bisa menggerakkan uang itu ada 100 juta. Lalu minggu kedua dengan UMKM yang berbeda lagi kita tambah lagi naik 155 juta. Lalu minggu ketiga kemarin itu 255 juta kurang lebih. Lalu minggu keempat itu kemarin saya masih menunggu laporannya, tapi trennya itu naik sekali, naik terus lama-lama. Inilah yang kami bilang bahwa pemberdayaan ekonomi khususnya di tingkat UMKM itu sangat perlu.
Oleh karena itu, terima kasih Pak Ketua, Pak Camat, Pak Lurah, Pak Anggota Dewan yang sudah membimbing dan juga mengarahkan agar semua proses pencairan ini bisa diterima oleh warga dan juga bisa tepat sasaran. Bapak Ibu, saya di sini lihat kebanyakan kayaknya usianya di atas 40 tahun. Coba yang di atas 40 tahun angkat tangan dulu. Yang di bawah 40 tahun ada sampai yang penerima dana PEM. Nah, jadi Bapak-Bapak semua, ini bagus sekali supaya kita juga bisa fokus kepada orang tua kita yang memang punya kepedulian untuk lebih mandiri secara ekonomi. Dan di sini saya senang sekali lebih banyak ibu-ibu, ya. Jadi ibu-ibu ini juga harus mandiri secara ekonomi. Ya, jadi bapak-bapak juga kerja, tetapi ibu-ibu harus punya pegangan nilai ekonomis juga, sehingga ibu-ibu nantinya kalau mau beli apa-apa juga punya pegangan sendiri. Jadi dan kedepannya saya juga mungkin berikan sebuah catatan ya Pak Ketua LPM, nanti ketika dananya sudah kembali kita bisa sosialisasikan juga dana PEM ini kepada anak-anak Gen Z, milenial yang punya kepedulian untuk menggerakkan ekonomi kreatif dan juga ekonomi yang ada di kalangan Gen Z dan milenial. Tapi saya senang sekali hari ini penerima dana PEM kebanyakan orang tua kita dan juga mama-mama. Ya, jadi mama-mama habis ini pulang gunakan baik-baik untuk usaha, jangan untuk dibeli gorden, cuma bulan-bulan Natal biasa mama-mama tuh mau stok gorden apa lagi, apa rebonding rambut. Jadi mama-mama semua gunakan baik-baik dana pemberdayaan ekonomi masyarakat ini dengan bijak sehingga nantinya perekonomian mama-mama juga bisa digunakan secara mandiri. Dan yang terakhir, saya juga tadi Pak Wali Kota juga titip salam untuk Bapak Ibu semua. Pak Wali Kota berhalangan hadir karena ada tugas yang beliau tidak bisa tinggalkan, tetapi beliau rindu sekali untuk bertemu Bapak-Bapak semua. Karena beliau punya rumah kan di sini juga, dan TDM juga, tapi beliau lagi berhalangan hadir sehingga saya mewakili. Dan saya percaya dana ini akan menjadi pemicu semangat baru untuk warga yang ingin memperluas usaha, memulai inisiatif baru, atau menata kembali ekonomi keluarganya. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada tanggung jawab dan komitmen bersama. Jadi Bapak Mama jangan lupa untuk kita punya komitmen bersama ya. Jadi Pak Ketua, Pak Lurah, Pak Camat semua kita sudah kasih nanti komitmen dari Bapak Mama semua untuk mengembalikan lagi. Dan oleh karena itu, mari kita rawat kepercayaan ini dan dana yang diterima hari ini bukan hanya sekedar angka saja, tetapi amanah ya Bapak Mama. Kelolalah dengan penuh tanggung jawab, jadikan sebagai pijakan menuju kemandirian, dan teruslah percaya bahwa ketika kita bekerja bersama, hasilnya akan berdampak besar bagi orang. Dan akhirnya sebagai tanda dimulainya tahap ini, dengan penuh syukur dan harapan, saya menyerahkan secara simbolis dana pemberdayaan ini kepada penerima manfaat, dan gunakanlah dengan bijak. Jadikan ini sebagai langkah awal menuju kemandirian yang lebih kuat. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.